Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelum kita salat tarawih, kita malam ini sesuai dengan schedule-nya yang diberikan kepada kita bersama-sama mau bicara tentang kemudahan dalam beragama. Bagi khatib sendiri, ini materi satu yang khatib sukai. Yang kedua, menurut pendapat khatib, ini materi yang sangat penting. Dan ini asli bukan keinginan khatib untuk menyampaikan ini dari pengurus memberikan materi ini. Hanya ada kecocokan untuk kita bicara tentang kemudahan dalam beragama. Jadi kalau nanti ada yang tidak cocok dengan apa yang disampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terkadang di dalam menyampaikan ini khatib ada masalah terkadang, bahkan dengan kawan-kawan khatib sendiri. Kenapa demikian? Hadirin sidang salat tarawih yang mulia, khatib melihat ada pergeseran pemahaman dalam beragama akhir-akhir ini. Sebetulnya sudah cukup lama. Sebagai contoh, misalnya di Bogor itu zamannya Snokkhorgonya itu ada seorang Habib, namanya Habib Empang dikenalnya. Itu pada waktu itu beliau dipenjara sama Belanda. Ini sebagai satu contoh bahwa nanti para hadirin lihat ada pergeseran besar di dalam pemahaman keagamaan. Pada waktu di penjara sama Snokkhorgonya itu adalah orientalis yang hafal Quran. Dia hafal Quran. Habib Empang dikasih makan, yaitu makan daging babi. Habib Empang tidak tahu bahwa itu adalah daging babi. Dia makan, lahap sekali, ditemenin Snokkhorgonya sambil ngobrol. Snok di luar penjara, Habib Empang di dalam penjara, di dalam sel. Setelah usai makan, gimana Pak Kiai? Gitu. Habib, enak makannya? Gitu kata Snok. Alhamdulillah, saya seumur hidup baru makan seenak ini. Ini daging empuk sekali, katanya gitu. Terus Snokkhorgonya setelah dia bilang seperti itu, Bib, itu daging babi, katanya gitu. Tapi tetap aja Habib Empang masih mengucapkan Alhamdulillah. Kaget Snokkhorgonya mendapat jawaban seperti itu. Pak Kiai, itu di Quran gak boleh makan daging babi. Lah, sampean ini gimana? Nah itulah kadang-kadang kalau kita belajar agama ya hafal Quran. Tapi kita tidak tahu perangkatnya dan bagaimana cerita-cerita Quran itu, asbabun nuzulnya. Hanya tahu teksnya, Qurannya ini ada pergeseran sekarang dalam beragama. Menurut khatib ada pergeseran. Jadi cenderung memahami agama ini tekstualis. Jadi apa bedanya kita sebagai ustadz dengan Snok? Jadi Snokkhorgonya itu bilang haram ini Pak Kiai. Tapi Habib Empang cuma menjawab, Alhamdulillah, saya memakan sesuatu yang haram tetapi dalam keadaan yang halal. Begitu. Ya, saya memakan sesuatu yang haram tapi dalam keadaan halal. Diam, dijawab seperti itu. Berbeda pada waktu tahun 97-an, khatib melakukan riset di Bali. Kira-kira tidak jauh dari itu di belakang hari ada mahasiswa-mahasiswa lain melakukan riset di sana.
ini tahun 90-an, itu ada salah satu mahasiswa makan daging babi di salah satu restoran, dan dia tidak tahu. Pada saat dikasih tahu yang dimakan itu daging babi, dia ke apotek minum apa itu untuk nguras perut, broklak atau apa, supaya dia perutnya itu isinya itu keluar. Itu kan terlihat ada pergeseran, berbeda antara Habib Enfang di zaman Snok Horgonya dengan mahasiswa sekarang di dalam beragama. Nampaknya memang bagus, tapi berarti ini menurut Khatib tema kita sekarang adalah kemudahan dalam beragama agak kurang. Ya, mempopulerkan tentang bahwa agama itu mudah itu kurang menurut Khatib. Cenderung dipopulerkan agama itu susah. Agama itu berat gitu. Mungkin maksudnya adalah baik supaya enggak gampangin dalam beragama, betul. Tapi jangan lupa, meskipun memang itu bisa membuat gampang-gampangin dalam beragama, tetapi memang pada prinsipnya agama itu mudah. Di sini kita akan berbicara teori dulu, sesingkat mungkin. Yang pertama dari Quran, cukup 3 surat saja. Yang pertama adalah ayat tentang kemudahan beragama itu justru ayat di puasa, yaitu surat Al-Baqarah 185. Itu bunyinya bab tentang puasa. Puasa itu kan 183 ya, sampai 187. Di tengah-tengah itu ada satu ayat bunyinya begini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini secara teori loh. Nggak bisa dibantah. Jadi kalau jangan ngajarin kemudahan, itu gampangin. Ini terus ayat ini mau dihapus. Gitu. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jelas ini. Itu Al-Baqarah 185. Kemudian Al-Maidah ayat 6. Ini bicara di tengah-tengah bicara wudu, ayat wudu. Nanti dicek di rumah. Ayat 6 itu bunyinya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj gitu. Allah tidak menghendaki menjadikan buat kamu itu di dalam beragama itu suatu kesulitan. Enggak mau Allah. Jadi Allahnya sendiri enggak mau agama itu disusah-susahkan. Dan satu lagi yaitu di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj ayat 78 bunyinya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, begitu. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Enggak mau. Itu surat Al-Hajj 87. Sampai-sampai saya kutip satu tafsir aja, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi begini. Allah tidak membebani kalian melainkan sebatas kemampuan. Tiada sesuatu yang dibebankan kepada kalian, kemudian kalian merasa berat atasnya, melainkan Allah sediakan jalan keluar untuk mudah. Itu Ibnu Katsir dalam. Jadi saya kira cukup dari 3 ayat Quran mewakili argumen bahwa nggak bisa dibantah bahwa kemudahan di dalam agama itu dari 3 surah tadi mutlak, memang harus dipopulerkan, jangan takut-takut. Hadisnya ada enggak? Hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor 2, Bukharinya nomor 39, Muslimnya 2816, innad dina yusran. Sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Sangat jelas bukan? Dari hadis sangat jelas, dari ayat-ayat Quran sangat jelas. Cukup. Tapi khatib tidak terlalu tertarik hanya sekedar teori. Khatib ingin menutup materi ini, obrolan kita pada malam ini, kultum ini adalah satu contoh kasus di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang mengadukan masalah. Ini sengaja
khotib ambil yang paling ekstrim dalam kasus kemudahan dalam beragama, yaitu kasus sahabat Nabi yang bernama Safwan. Wahai Rasul, ya, suamiku Safwan menghardik aku, kata istrinya, kalau aku sholat. Memaksaku berbuka bila aku berpuasa sunnah. Dan dia itu udah ngelarang-larang aku sholat, ngelarang puasa sunnah juga, kata istrinya. Kalau sholat subuh selalu kesiangan. Ini kan Safwan gak ada benernya berarti. Pasti kalau dia datang ke saya akan marahin dia. Kalau datangnya ke Ustadz Didin. Untungnya istrinya Safwan ini datang ke Rasulullah. Mendengar keluhan ini, Nabi SAW menoleh dengan seluruh badannya. Ya, jadi itu cara Rasulullah. Mungkin kalau sebel, kalau saya gini aja gitu. Ini seluruh badannya. Nah, betul apa yang diceritakan istrimu? Gitu kata Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Jawab Safwan tulus. Tetapi aku menghardik dia karena sholatnya panjang sekali. Kata gitu. Saya ada kebutuhan dengan dia. Gitu. Setelah baca surat Al-Fatihah, dia baca dua surat panjang-panjang, gitu. Begitu, keluh suaminya. Telah berkali-kali aku menegurnya, tapi dia selalu menolak. Gitu. Benar wahai Rasulullah, aku menyuruh dia berbuka puasa. Itu kalau aku lagi pergi keluar kota, lalu aku pulang, ada hajat aku terhadap dia, tapi dia puasa. Yaitu kamu subuh kesiangan gimana, kata Nabi. Benar juga, aku memang tidak sholat subuh kecuali hampir matahari menjelang terbit, katanya. Sebab keluargaku dari kecil tidak mendidik aku untuk bangun pagi. Saya itu berat sekali untuk bangun pagi karena tidak biasa untuk bangun pagi. Ini kan berarti kacau ini. Nah, tapi apa? Setelah mendengar itu, Nabi SAW membenarkan sikap Safwan sambil berpesan, ya sudah, kalau kamu sholat subuh kesiangan, selagi di saat itu kamu bangun, segera sholat, jangan ditunda-tunda. Itu. Terus dia menoleh ke istrinya, ya kalau merasa kamu itu suamimu ada butuh, ya sholat jangan panjang-panjang, gitu. Ya, gitu. Dan juga kalau puasa, bilang-bilanglah, apalagi kalau tugas suami Anda keluar kota, saat itu ada di rumah. Taulah rindu dia sama kamu. Gitu. Lihat, ini mungkin menggelisahkan bagi sebagian kita yang saya yakin kita pengen lebih kepada Allah, bagus, jangan dikurangi. Saya tidak bermaksud mengurangi para hadirin semua untuk gampangin. Kenapa ini disampaikan? Karena kadang-kadang terjadi hal ini di dalam kehidupan. Akhirnya banyak, coba lihat, jujur, di jam-jam sibuk, kereta penuh, sholat maghrib sudah berkumandang, ada yang sholat enggak? Ada yang sholat. Karena tidak tahu teori kemudahan dalam beragama. Akhirnya sholat ditinggalkan. Padahal di situ kalau kita teori kemudahan dalam beragama bisa, ada solusi. Apa solusinya? Bisa sholat di dalam kereta sambil duduk, satu. Kalaupun agak terlalu risih, bisa sholat dengan cara dijama, yaitu maghrib dengan isya. Tapi kan kita bukan musafir. Ini adalah tulisan tadi, itu ditulis oleh Ahmad Hasan Al-Baquri, mantan Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar Mesir. Tadi yang saya bacakan itu. Dan menjadi keputusan di majelis Mesir. Jadi saya bukan mengada-ada. Saya mengutip kasus ini di dalam kasus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mantan Menteri Wakaf Mesir ini bilang, apalagi tingkat akselerasi hidup ini sangat tinggi sekali. Contoh terakhir, kadang-kadang kan yang lain meeting, kerja rodi, ya kita tiba-tiba bangun, sorry ya Tep, sholat, ya bagus. Tapi saat itu Anda mengorbankan waktu yang lain. Yang lain lagi meeting, lagi berpikir. Tapi Anda mengorbankan pekerjaan yang lain. Dan Anda meninggalkan pekerjaan itu.
Kan mungkin ada kecemburuan, enak sekali ya dia boleh izin. Bahkan tidak jarang pengusaha-pengusaha banyak curhat sama saya, Jumat itu jadi alasan untuk lebih awal istirahat dan nanti pulang ke kantor lebih belakangan, tidur-tiduran setelah Jumatan. Sedangkan yang lain itu on time untuk jam Jumatan. Jadi bagaimana beragama kita akhirnya? Mungkin tidak terlalu dunia. Iya betul. Sekali lagi betul, kita itu harus loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong terutama baca surat Al-Baqarah 183 ayat tentang puasa yang tadi bilang Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Coba lihat ayatnya pelan-pelan, nanti malam baca berulang-ulang dari 183 sampai 87. Apakah sama kesimpulannya dengan pengajian kita malam ini? Bahwa Allah sangat memberikan kemudahan kepada kita. Tapi ini dipersulit sendiri oleh kita sendiri. Semoga ini menjadi wacana pembuka. Tidak cukup sih waktu yang singkat ini untuk secara detail menyampaikan hal yang sempurna. Ini hanya sebagai pengantar. Jangan ambil pemahaman yang disampaikan barusan, belajar lagi di kajian-kajian berikutnya di masjid ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.